apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janet Lis, jumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Medan. Viral di media sosial tindakan kekerasan oleh seorang ayah saat menjemput paksa anak yang masih berusia 7 dan 5 tahun. Dibukanya kembali penerbangan internasional membuat permohonan paspor baru di Kota Medan meningkat drastis dalam 2 pekan terakhir. Kita ke informasi yang pertama, sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Medan. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian kelistrikan mobil. Sini Glenn, kebakaran. Inilah video amatir merekam satu unit mobil minibus yang terbakar di salah satu SPBU di Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Mobil minibus dengan nomor plat BK 1819BB ini awalnya datang dari arah Jalan Letda Sujono dan hendak menuju Jalan Serdang. Saat mengisi bensin di SPBU, tiba-tiba saja api keluar dari bagian bawah mobil. Sontak petugas SPBU langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Beruntung api tidak merembet ke stasiun pengisian bahan bakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memeriksa mobil dan mendapati bagian mesin pendingin mobil sudah dalam keadaan terbakar dan diduga mengalami korsleting. Posisinya pas mau isi bensin udah ada bang kosong. Pas udah siap isi, langsung keluar apinya. Oh, berarti belum ngisi bensin ya? Bukan. Itu ada api atau asap aja, Bang? Asap nggak ada. Dari mana, Bang, posisi apa pertama kali apinya itu dari depan atau dari dalam? Dari bagian mesin? Dari bawah. Dari bawah. Dari depan tapi ya, bagian mesin ya? Iya, bagian bawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Adu dorong pun tak terelakkan ketika ratusan ibu-ibu mencoba menghentikan pembongkaran portal di Jalan Pancing 1 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Ratusan ibu-ibu yang berdomisili di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, terlibat adu dorong dan nyaris ricuh saat terjadi pembongkaran portal yang dinilai ilegal di samping Jalan Pancing 1 Selasa sore. Warga menolak pembongkaran portal jalan tersebut dikarenakan jika dibongkar maka truk bermuatan besar akan melintasi di kawasan mereka dan dapat merusak akses jalan di tempat mereka tinggal yang baru saja diperbaiki. Kasat Pol PP Kota Medan menyebutkan pembongkaran portal jalan tersebut lantaran tidak memiliki izin pemasangan. Untuk menertibkan portal tanpa izin yang ada di Pancing 1, Kecamatan Medan Labuhan. Ini sudah tertunda beberapa waktu yang lalu, baru hari ini bisa kita realisasikan. Jauh ini tadi ada perlawanan atau seperti apa di lapangan kira-kira, Bang? Ya, biasa dalam ada penertiban pasti ada elemen-elemen yang tidak setuju terhadap penertiban ini, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Artinya setelah dilepasnya portal ini mobil angkutan yang bertonasi berat bisa melintas di sini atau seperti apa? Bagaimana, Pak? Jadi nanti kalau mekanisme pengaturan itu mungkin lebih ditanyakan kepada dinas perhubungan ya. Tapi kita nanti akan tetap muncul di sini mengantisipasi agar kegiatan ini tidak terulang kembali. Sebelum pembongkaran, Satpol PP Kota Medan sudah melayangkan surat pembongkaran kepada penanggung jawab warga yang melakukan penolakan. Namun hingga waktu yang ditentukan juga belum dibongkar. Aksi dorong tersebut akhirnya dapat dilerai oleh petugas yang kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran portal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi lainnya untuk Anda, puluhan pengemudi becak motor melakukan aksi damai di kantor Wali Kota Medan. Kedatangan mereka menagih janji Wali Kota Medan untuk meremajakan becak motor yang sudah tidak layak. Dianggap sebagai salah satu ikon Kota Medan, para pengemudi becak motor bersama keluarga menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk segera meremajakan atau mengganti unit becak bermotor yang sudah tidak layak jalan menjadi kendaraan yang lebih baik.
Namun hingga 6 bulan dari janjinya, hingga kini belum ada penggantian unit kendaraan becak motor yang beroperasi di Medan. Ketua Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor, Johan Merdeka, menyayangkan hingga kini janji Wali Kota Medan belum terrealisasi. Sekarang tidak mau yang namanya janji-janji, mereka mau bukti. Jadi mereka berharap agar kalau memang betul akan diadakan peremajaan, ya kami Pantidaya harus melihat salah satu dos becak dulu untuk diremajakan. Mana? Jadi itulah bukti kami agar kami juga siap untuk diremajakan. Nah, jadi dalam hal ini juga yang kami sangat sayangkan bahwa di APBD Kota Medan ini yang paling besar serapan anggaran untuk ke Dinas PU Kota Medan sebesar 1,2 triliun. Jadi apa sih salahnya agak sedikit dialokasikan buat peremajaan? Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan pemerintah Kota Medan belum menganggarkan pergantian atau peremajaan unit becak motor yang beroperasi di Medan. Pemerintah akan segera mengganti unit becak jika tidak layak beroperasi. Namun, pemilik becak harus melengkapi surat-surat kendaraan. Yang namanya peremajaan itu ada yang dimusnahkan, ada masalah. Jadi kita menerbitkan nanti sudah bahwa STN nomor kendaraan yang diterbitkan itu adalah nomor kendaraan pengganti dari nomor yang dimusnahkan. Ada berapa Pak? Kalau secara data itu sangat banyak ya, tapi yang realisasikan nyaris sedikit. Bahkan yang mengurus surat-surat itu juga ada. Usai melakukan demo, para pengemudi becak bermotor memberikan surat domisili masing-masing agar pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan kepada pengemudi becak motor beserta keluarganya. Kejar-kejaran mewarnai razia penyalahgunaan narkoba di kalangan indekos oleh petugas gabungan BNN Kabupaten Asahan, TNI dan Satpol PP di Jalan Pisang Kisaran. Penghuni kos yang panik kabur dalam razia ini. Razia penyalahgunaan narkoba di kalangan penghuni indekos ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga tentang praktik transaksi penyalahgunaan narkoba. Satu bangunan yang dijadikan sebagai indekos dan kontrakan disisir petugas. Meski demikian tetap saja terdapat penghuni yang menghindari pemeriksaan oleh petugas. Petugas akhirnya melakukan pemeriksaan urin di tempat terhadap 21 penghuni. Dalam razia ini 8 orang dinyatakan positif sebagai pengguna zat adiktif metafetamin. 8 orang yang dinyatakan positif narkoba dibawa ke kantor BNN Kabupaten Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil yang kita laksanakan tadi, kita mengamankan sebanyak 21 orang yang kita laksanakan tes urin dan terindikasi positif menggunakan metafetamin dan amfetamin sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 perempuan. Viral di media sosial tindakan kekerasan oleh seorang ayah yang menjemput paksa anak yang masih berusia 7 dan 5 tahun. Dalam rekaman, bocah kecil itu menolak dibawa sang ayah dan menangis ketakutan. Inilah video yang sempat direkam oleh kerabat dari bocah berusia 7 tahun yang kemudian diposting di media sosial. Keluarga nekat merekam tingkah laku kasar AR terhadap kedua anaknya lantaran kejadian ini kerap terulang. Kejadian ini terjadi beberapa hari lalu di Kabupaten Batubara. AR menjemput paksa kedua anaknya semenjak sang istri NM pulang kampung pada 31 Mei lalu. Kedua anak tersebut memilih tinggal di rumah sang nenek. Bahkan dalam satu rekaman video, AR mengangkat paksa anak perempuannya saat sedang makan siang. Tangis, ketakutan, dan penolakan, gadis kecil itu tidak menghentikan perlakuan kasar sang ayah. Ditinggal merantau sang istri ke Kalimantan, ibu kedua bocah itu memutuskan berpisah karena frustasi atas perlakuan tangan besi sang suami yang berstatus pengangguran. Selama ditinggal mencari nafkah merantau, kedua bocah itu diasuh nenek dan keluarga sang ibu. Namun AR kerap datang ke rumah mertuanya menjemput paksa dan menganiaya kedua anak malang itu. Jadi membawa emosi dia gitu, mengampuni anaknya. Nah, itulah. Dipukul nenek? Dipukulnya ya pukul. Itulah kecilnya mengerti aku. Diapain aja anaknya? Pukul aja gitulah, pukulnya digeraknya kan. Nah.
Terus anaknya itu tidur di rumah nenek? Iya, tidur di rumah nih. Gerah atas sikap ayah kedua bocah itu, keluarga akhirnya memilih menyebarkan tindakan AR ke media sosial. Berharap polisi turun tangan menghentikan sikap kasar ini. Di sini turun langsung ke lapangan untuk mencoba mempertemukan dengan sebaik-baiknya hubungan keluarga tadi, sehingga muncul lagi keharmonisan yang ada dalam keluarga itu. Bisa jelaskan sedikit Pak, penyebab ayah tadi melakukan kekerasan terhadap anak tersebut Pak? Dapat kami jelaskan di sini, untuk sementara kami dapatkan informasi dari para kadus yang ada di sini terkait dengan viralnya video ini, adanya ketidakharmonisan saja hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban. Polsek Labuan Ruku tengah berupaya melakukan mediasi sebab keluarga NM juga belum membuat laporan resmi ke polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara.